Kisi paranormal yang baik itu ya dia disiplin dengan ilmunya, sesuai dengan disiplin ilmunya. Jangan sampai dia itu bisanya ini tapi ngakunya bisa ini. Nah, itu banyak sekarang Nah, kejadian. itu yang nggak boleh. Seperti saya ini, bidang saya di spiritual. Terus ada orang nyuruh saya mendakno sepeda motor. Kan nggak mungkin. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun, dan di sore hari ini saya bersama seorang yang agak-agak kita nanti-nantikan, Ya. Gus Beki. Makasih loh Pak sudah kesini. Ya. Beliau ini adalah seorang pelaku spiritual dan penasihat spiritual. Jadi sahabat sekalian, kita mau kupas tuntas ya Pak di dunia spiritual, karena yang saya pandangi terakhir ini ya Pak, banyak sekali orang pusing. Ya. Akhirnya cari apa? Cari paranormal. Ya. Nah, ciri-ciri paranormal yang bener nih piye toh Pak? Gimana? Ya. Kan untuk membedakan seorang spiritual atau paranormal atau sejenisnya, baik dan buruknya kan harus tahu dulu track record-nya ini gimana sebelumnya. Sebelum kita datang ke sana kan minimal kita harus tahu sejarahnya itu sebagai pelaku ya. Jangan sampai kita tuh termakan dengan iklan. Kan paranormal zaman sekarang soalnya booming ya Pak. Paranormal pakai endorse, pakai iklan. Iya, itu kan yang membuat orang tertarik dengan ulasan-ulasan yang dibuat-buat ya gitu kan. Paling enggak harus kenal dulu, minimal tahu dari mana dulu. Kalau memang dia itu mumpuni di bidangnya, silakan untuk datang ke sana. Tapi kalau memang Gus sendiri sudah menjalani ini sudah berapa lama? Mulai 93. Jadi kurang lebih berapa? 30 tahun ya. 30 tahunan. Biasanya mengurusi keluhan spiritual apa aja? Mulai menangkap pesugihan, karena saya ini salah satu pengasuh Padepokan Lila yang di Surabaya tentunya, dan di Indonesia ini dikenal sebagai Ghostbuster. Wah, sahabat kita punya Ghostbuster ya. Yang menangkap makhluk pesugihan. Ya, kalau dihitung itu mungkin sudah kontaineran mungkin ya. Kalau di kontainer. Iya. Bisa diekspor ya. Semakin banyaknya ya, karena banyaknya mulai 93 30 tahun ini kan sering banyaknya itu. Terus orang kena santet, orang kena guna-guna, terus membersihkan satu tempat yang angker. Dalam artian angker ini jalan tuh sering terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh ulah makhluk halus yang ada di situ, terutama di malam-malam tertentu atau suro, itu kan sering terjadi kecelakaan. Kita tim minta tolong oleh biasanya masyarakat, pemuka agama yang mungkin gelisah dengan adanya sering terjadi kecelakaan itu memanggil kami, dan masalah-masalah yang lain. Yang terakhir yang paling banyak diminati yang menggunakan jasanya Gus ini gimana? Membersihkan pelet atau membersihkan pesugihan? Hampir merata ya, hampir merata. Merata ya. Pokoknya sesuatu hal yang tidak kasat mata itu banyak yang datang ke kami. Terakhir lebih banyak pesugihan nih kayaknya. Pesugihan, karena zaman sekarang kayaknya pesugihan ini orang-orang bingung ya. Ekonomi membludak karuan. Nyari pesugihan. Benar. Itu beneran ada? Ada. Pesugihan itu real ada. Dan maskotnya itu kan tuyul. Oh, itu tuyul. Tuyul maskotnya itu. Maskotnya itu tuyul. Tuyul itu itu bayi miskram itu ya, nggak jadi. Bukan. Ada yang mengatakan seperti itu, padahal enggak. Memang dia murni dari unsur lain. Jin, bangsa jin. Bangsa jin. Nah. Dan untuk menangkap tuyul aja ini susahnya minta ampun. Kesit gini deh. Kesit. Berapa langkah kalau kita mau menangkap, dia bisa berubah menjadi sinar. Itu tuyul. Padahal di dunia persugihan, tuyul ini kapasitas keilmuannya itu paling rendah. Makhluk bawah ya. Maksudnya kemampuannya paling rendah, itu pun sulit ditangkap, apalagi yang lainnya. Lainnya itu macam-macam. Ciri-ciri orang kena pesugihan ini, menggunakan pesugihan itu bagaimana? Satu, uangnya itu sering hilang secara gaib. Nah, maksudnya secara gaib itu
Enggak, maksudnya Hmm. orang yang menggunakan pesugihan. Ya, Nah, pelaku pesugihan. pelaku. Mm-mm. Ciri-cirinya gimana? Jarang berinteraksi sama warga. Terus Hmm. rumahnya itu walaupun besar, megah secara fisik, itu surem. Terus Hmm. berikutnya, tidak semua orang bisa masuk ke rumahnya. Ditutup sama dia, tertutup. Tertutup orangnya. Terus yang berikutnya ada kamar khusus yang tidak boleh dibuka. Mungkin suatu saat kita bisa bahas tentang makhluk pesugihan dan jenis-jenisnya itu. Bukan hanya tuyul aja. Oh, berarti banyak. Oh banyak. Nah, yang minta jasanya Gus ini berarti orang yang warga warga, setempat. rata-rata warga yang sering kehilangan satu kampung, satu desa. Kalau di desa itu satu desa. Berarti mereka tuh dia tuh ngambil duitnya orang-orang, tuyulin nyolong. Nyolong. Oh. Terus kalau pelet, Gus, Pelet, iya. itu gimana? Orang kena pelet. Ya. Nah, orang kena pelet itu biasanya dia sendiri tidak merasakan kalau ada perubahan pada dirinya. Yang bisa melihat itu orang lain, terutama istrinya. Kan pasti ada perubahan-perubahan fisik. Kayak meskipun ditegur dia juga nggak sadar. Versinya dia itu biasa gitu loh. Kadang blank, kadang enggak. Kadang. Iya. Tapi perubahan fisik biasanya maaf, suami istri biasanya kan itu kan itu nggak mau. Itu maupun terpaksa. Kadang dipegang aja langsung ditolak. Saya pernah ada kasus itu, dia dipegang langsung gini. Tidur itu membelakangi si istrinya itu. Sampai istrinya bilang, loh, aku ini istri sampean, masa megang aja nggak boleh? Itu nggak boleh. Tapi nggak sadar dia. Versinya dia nggak, ya biasa aja, versinya nggak biasa gitu. Jadi bisa ketutup gitu loh. Itu salah satu. Tapi macam-macam sih. Pelet itu medianya apa? Macam-macam. Bisa pakai rambutnya seseorang tadi. Bisa pakai minyak. Minyak itu ditoletkan ke korban. Oh, bahaya dong. Iya. Gitu. Jadi seseorang ini datang ke orang pintar, terus ini media minyak, sumber media minyak, dia pasti tahu ini apa identitas ya, kayak nama, tetek bengek itu dia tahu. Habis itu dilewatkan minyaknya ini gimana caranya tersentuh, entah itu ditelepon gini terus disentuhkan ke korban, itu bisa kena pelet. Bisa kan ke ini kayaknya. Tapi apakah itu pelet itu ada jangka waktu masa berlakunya? Bisa hilang-hilang sendiri apa enggak? Ada seperti itu, ada masanya, tergantung kemampuan dari si orang pinternya ini, paranormalnya itu. Dukun lah ya, kita dukunnya. Dukun. Oh, berarti kan ada yang misalnya ceweknya nggak mau, hilang sendiri ya? Iya, semua gini, ini cowok, ini cewek. Cewek ini mau merci ini karena kekayaannya atau karena apanya ya. Nah, setelah kena, ini agak susah bisa sama si ini. Ini salah satu untuk memisahkan. Si cewek ini pergi dengan sendirinya. Mungkin karena duitnya udah habis atau apa ya. Itu bisa lepas. Kalau nggak gitu, yang kedua, si ini merasa dirinya itu mungkin istrinya banyak sholat, banyak berdoa. Bisa, itu salah satu bisa. Terus minta tolong ke seseorang. Ya. Kalau dia merasa di pelet, nah itu baru bisa. Berarti banyak sekali. Banyak, macam-macam. Macam-macam di dunia spiritual itu wah luar biasa. Nah, ini terakhir kepingin bahas tentang Ghostbuster. Ya. Setiap rumah itu apakah ada penunggunya? Tidak semua. Tapi kebanyakan. Tapi tidak semua. 90%? Ya mungkin 80%-an. Berarti ada rumah yang kosong memang benar-benar nggak ada penunggunya? Ada. Loh, kalau misalnya penunggu itu misalnya diambil roh tersebut sama Gus, dipindah kemana? Sebelum memindahkan kita tanya dulu ke klien ya, ke klien dulu. Maksudnya ini mau dipindah karena apa? Gitu. Kalau ada keluhan apa? Kalau banyak apa Gus keluhannya? Keluhannya mengganggu. Contoh salah satu gitu. Ya. Terakhir kita nangani di daerah Malang, salah satu perumahan Malang dekat Araya itu kemanten baru, terus hamil.
1 bulan periksa nggak apa-apa, 2 bulan, 3 bulan, menginjak 4 bulan trouble. Trouble-nya kenapa? Trouble itu diperiksa ke dokter itu ada keluhan. Yang pertama itu kelilit tali pusar. Ya, dianggap normal lah Normal, ya. akhirnya meninggal lah. Akhirnya meninggal, operasi kan. Meninggal itu gosong. Ini ada bayinya gosong, meninggal gosong. Terus akhirnya hamil yang kedua. Hamil kedua seperti sebelumnya. 1 bulan diperiksa nggak apa-apa, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, trouble lagi. Terus ada tantenya yang kebetulan klien saya itu tahu tentang keluhan si ponakannya ini. Terus saya disarankan, kalau kamu mau dan percaya, coba ke Gus. Ya, saya punya kenalan, Bang Mamang, ini bidangnya dia. Terus akhirnya dia ke rumah. Ya, ke rumah dengan media tanah. Saya biasanya untuk mendeteksi itu media tanah. Dengan media tanahnya beliau, tampak. Tanahnya diambil? Dikit aja. Dikit. Oh, bukan segegem gini? Enggak, dikit aja cukup. Cukupnya. Itu Gus sudah bisa mendeteksi? Mendeteksi. Nah, itu tampak. Apa itu yang ganggu, Gus? Sebelum jadi perbukuan, itu kuburan. Kayak danyang gitu loh. Danyang itu apa? Penguasa, penunggu darah situ sebelum akhirnya sekarang jadi perumahan itu. Kebetulan di rumahnya dia. Bukan di rumahnya dia. Pokoknya ada yang orang hamil diambil sama dia. Nah itu janinnya, mohon maaf, setelah meninggal diambil danyang. Enggak, ya pokoknya dibunuh. Ini meninggal. Nah, dari dia mengambil janin ini dalam artian bukan mengambil secara fisik, meninggal. Itu dia semakin sakti, semakin kuat. Versinya dia. Danyangnya tadi. Danyangnya dia itu. Seperti itu. Tapi dia sudah lama, ratusan tahun. Lama di situ. Terus saja omong. Kita nggak aja ngomong. Kita tahu aja pelakunya ini, ya sudah. Setelah itu kita sampaikan harus ada pengerjaan. Kita harus menangkap ini si pelaku ini. Akhirnya ditentukan waktunya berapa hari kemudian. Sebelum kita ke sana, habis maghrib saya dapat telepon sama klien saya ini mengatakan bahwa tadi istri saya periksa janin sudah dinyatakan meninggal. Terus, tapi tetap dibersihkan. Kita bersihkan. Kita ke sana, kita buru, kita tangkap, terus kita pindahkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak ini. Langsung normal. Normal, punya anak sekarang. Oh, berarti jadi macam-macam. Macam-macam. Seru loh. Seru. Ini kalau sampai subuh nggak selesai-selesai. Loh, gitu tuh kalau nangkep. Ya. Loh, Gus ngajak ngomong dulu, saya permisi mau menindakkan atau langsung tangkap aja. Kalau sistem seperti yang kasus tadi, itu kan jalurnya jalur kekerasan. Nggak bisa pakai jalur persuasif, nggak bisa. Berarti itu danyangnya berupa apa? Berupa orang tua, kakek-kakek? Kalau orang Jawa mengatakan itu sebangsa genderuwo gitu. Kan tinggi besaran. Genderuwo? Nah, tingginya kurang lebih 2 sampai 2,5 meter. Luar biasa. Terus ditangkap. Sama Gus ditaruh di mana? Mereka ini kan kalau mohon maaf, hemat saya ini kan energi ya. Energi yang tidak bisa dibunuh. Dihilangkan, tapi bisa dipindah tempat kan. Kita pindahkan di Merapi, di Gunung Merapi sana. Kita ada channel di sana, kita serahkan ke sesuai dengan alamnya. Di sana dibina nanti. Diberikan ada tempat. Ada tempat di sana. Dibina dengan orang yang mengerti di sana. Sesuai ini alamnya. Berarti 3 kontainer di Merapi semua. Oh, Merapi semua. Kontainer Merapi semua. Luar biasa, aku nih ngantuk langsung melek loh ketemu Gus begini. Harus. Luar biasa loh. Loh, terus kalau kuntilanak, kenapa bisa jadi kuntilanak sih? Kuntilanak kan jenis. Kayak kita ini, bangsa manusia kan ada yang ada yang kulitnya kayak gini, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya macam-macam, itu jenis. Terus kalau misalnya gini Gus, ini ada tanah kuburan. Zaman dulu kuburan, dibangun perumahan. Lah apakah itu nanti dipindah arwahnya atau gimana? Itu ada orang meninggal di situ. Kan dulu bekas kuburan. Bekas kuburan. Ya, kan orang zaman sekarang kan dibangun perumahan, banyak godaan, itu dipindah juga. Kalau ada permintaan seperti itu ya kita pindah. Berarti segala sesuatu itu bisa dipindah. Bisa.
disesuaikan dengan alamnya. Maksud alamnya kalau dia dari unsur manusia ya kita taruh di ya kayak sini kan yang dekat kan Bungkul itu. Kalau yang dari unsur jin ya kita di Merapi sana. Oh berarti ada unsurnya antara jin sama manusia. Iya, beda kan? Gus, Ya, banyak teman-teman di ya. sana, mungkin Mm-mm. sahabat-sahabat di sana nih yang lagi nonton ini pernah, ya sekarang kan situasi sulit, Ya, ngasih pesan supaya kalau ke paranormal supaya tidak kebohongan atau gimana, itu gimana? ya. Yang pertama kita jangan dulu ke paranormal. Ya, Gitu kita ya, kita kita pakai kemampuan diri kita sendiri aja. berdoa sama ya. Berdoa sendiri. Kalau memang dirasa itu tidak bisa menyelesaikan apa yang dikeluhkan, baru datang ke Paranormal. seseorang yang paham tentang masalah tersebut. Jadi supaya tidak kamu jauh gak keblubuk gitu loh. Nggak terbohongi. Terbohongi. Jadi permasalahan selesai, dia juga bisa Tapi menjalankan dia. kisi-kisi paranormal yang baik itu bagaimana? Kisi-kisi paranormal yang baik itu ya, dia disiplin dengan ilmunya, sesuai dengan disiplin ilmunya. Jangan sampai dia itu bisanya ini, tapi ngakunya bisa ini. Nah itu banyak sekarang kejadian. Itu yang nggak boleh. Seperti saya ini, bidang saya di spiritual. Terus ada orang nyuruh saya menaikkan sepeda motor. Kan nggak mungkin. Kan sebuah kebodohan bagi saya kan. Saya dandani juga ya seperti itu. Terus kalau misalnya di awal itu diminta, kalau kamu mau enak dikasih motong sapi lah, kambing lah, apakah itu perlu? Selama itu tidak melanggar syariat dan logis, pemikiran orang awam pun itu bisa dilogikakan dan dia mampu, tak masalah. Tapi kalau itu gak logis dan orang ini gak mampu ya janganlah. Kan masih banyak cara yang lain. Berarti tidak harus membeli sesuatu yang mahal untuk melakukan spiritual tuh enggak ya? Enggak. Menyesuaikan dengan budget yang iya, ada. Contoh gini, kan ada pemindahan penyakit. Itu kan seseorang ada yang dia patennya itu di kambing. Semua itu kambing. Jadi orang datang suruh beli kambing. Terus penyakitnya dibinakan di kambing. Kambingnya harus besarnya sekian, ditentukan, harus paten seperti gitu? itu. Ada yang seperti itu. Itu pakai perawangan atau memang ilmunya begitu? Mungkin dia bisanya seperti itu, mungkin ya, nggak tahu. Tapi bagi kami jangan itu seperti itu. Ya, kalau orangnya nggak mampu beli kambing. Tapi kan nggak harus kambing, gitu kan? Kan bisa dialihkan ke yang lebih murah, mungkin ayam atau dipindah ke telur. Itu bisa. Bisa. Gus, tadi kita sempat membahas telur pun itu juga bisa bohongan ya. Bisa, bisa. Sahabat sekalian, jangan terkecoh kalau Anda ke paranormal karena telur bisa diisi dengan rambut sebelum ada ritual. Gimana caranya tuh Gus? Ya, biasanya gini. Saya buka sedikit tentang trik-trik paranormal yang abal-abal lah kasar gitu kan. Ada orang datang, versinya dia tuh orangnya ini kena santet, terus akhirnya dia si paranormal ini ngambil telur. Telurnya sendiri. Nah, yang sebelumnya istilahnya sudah dijambi-jambi dan sebagainya, terus orang ini maaf, ada tangan gini ya. Ini contoh kena santet gitu. Terus ini dipegang gini. Terus akhirnya ngomong bahwa santetnya sudah dikeluarkan dan dipindah di telur ini. Untuk meyakinkan si pasien ini telurnya dipecah. Terus dipecah tuh ada rambut, jarum, darah dan sebagainya. Itu bohong, pasti bohong itu. Triknya gimana? Triknya satu, kita bisa pakai maaf ya, saya tidak mengajari yang di luar sana dan disalahgunakan. Paling nggak masyarakat paham tentang hal itu, bahwa cara-cara seperti itu pasti 100% bohong. Itu bisa telur ditaruh di cuka apel, direndam di cuka apel. Berapa menit itu kalau diambil itu kan lentur ya. Oh langsung lentur? Lentur. Nah saat lentur ini dimasuk ini, dibolongi dulu sama jarum,
secukupnya, terus dimasukin rambut. Nah, itu trik yang pertama. Terus tutupnya kembali diapain? Dikasih lem putih itu, lem bisa pakai lem apa tuh, lem besi itu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, terus habis itu pakai terus gosok halus supaya nggak gerinjel gitu kan. Gitu. Terus yang trik yang kedua, tidak pakai cuka apel, bisa pakai jarum. Ya, ini telurnya mungkin diginikan sampai berlubang secukupnya, terus baru dimasukin. Setelah dirasa masuk, dikasih lem tadi. Udah selesai. Orang percaya. Seperti itu triknya ya. Itu trik. Seru hari ini sahabat sekalian. Loh Gus, ya. Kalau misalnya saya sering dengar ada mungkin rambutnya seseorang dikubur di kuburan supaya tidak dapat jodoh atau rezeki, itu bisa ditutup nggak sih Gus? Bisa. Karena tanah kuburan, taruh di kuburan. Kuburan itu istilahnya gini. Di Jawa itu kuburan kan mati. Mati. Ya akhirnya tertutup, bisa tertutup. Tapi bisa apakah dengan doa aja bisa terbuka kembali? Bisa. Kalau memang doanya, nah ini, kalau memang doanya dirasa itu kurang efektif dan sebagainya, baru ke orang yang paham tentang hal-hal seperti itu. Tapi ada ya kayak gitu ya? Ada. Berarti rezeki jodoh itu bisa ditutup? Bisa. Dengan media-media itu? Ada yang bisa tutup. Tapi di luar sana itu ada yang percaya dan tidak ada yang percaya. Itu sampai kapanpun. Dari dulu sampai sekarang, sampai ke depannya, hal-hal seperti ini ada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Dan di sini kita tidak memaksa orang untuk percaya dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita yakini. Tidak. Kan kadang-kadang orang ini, nggak percaya, semua itu apa jar sing kuwasa. Ya, gitu. ada yang gitu. Walaupun dengan cara gini, kalau sing kuwasa ya bukan seperti itu. Kita manusia harus berusaha dulu ya. Intinya berdoa dulu, baru kalau gagal. Ikhtiarnya seperti itu. Contoh gini, gampang-gampangan. Di saat kita tuh lapar, kalau kita nggak makan, sampai kapan kita dia lapar? Ikhtiarnya makan, baru kita kenyang. Seperti itu. Itu bentuk dari ikhtiar. Jadi kita nggak memaksa orang untuk tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, tapi kenyataannya dan realitanya seperti itu. Dan itu yang diomong nggak ada ya, tapi ada. Ada. Jadi sesuatu yang tidak nampak itu belum tentu nggak ada. Sesuatu yang tidak nampak itu belum tentu nggak ada. Berarti dunia ini masih penuh dengan misteri. Banyak. Itu hanya masih di bumi ya, di tanah ini. Belum nanti kita membahas yang lain-lain. Nah, yang lainnya. Di episode berikutnya ya Gus. Siap. Makasih banget. Ya, sama-sama. Gus sudah mau datang ke sini. Sama-sama, saya suka. Memberikan pencerahan kita semua. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dengan setiap minggu channel yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like, dan Anda bisa share ke handai taulan Anda. Sekian dari saya, Bintang Tamu Channel.